Putra-putri kebudayaan, nggih, Jawa Timur. Iya, kita kedatangan kakak-kakak cantik dan tampan ini. Oke, saya menyampaikan. Oke. Oke, kalau seperti itu saya izin memulai Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masya Allah, perkenalkan saya di sini Cindy. Saya akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Jujur Bapak Ibu dan teman-teman, saya excited sekali hari ini Bapak. Saya happy sekali sampai tadi malam tidak bisa tidur Pak. Seperti itu. Kenapa? Karena saya dapat kesempatan yang luar biasa untuk memandu kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini. Dan sekedar informasi saja Bapak Ibu, kuliah tamu ini merupakan kegiatan rutinan dari Akademika Institut Asia Malang, di mana ini harapannya bisa menambah wawasannya teman-teman semua yang ada di sini. Dan yang pertama kami sampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita pagi hari ini, Bapak Dahlan Iskan. Terima kasih Bapak dan selamat datang di Institut Asia Malang. Dan yang kami hormati Rektor Institut Asia Malang Ibu Risa Santoso. Selamat pagi Ibu. Masya Allah cantiknya nggak pernah ketinggalan teman-teman semuanya. Oke, dan selamat pagi dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu dari Diswe Malang dan Bapak Ibu dari tamu undangan. Ada Ibu tadi dari Singosari. Jam 9 pagi sudah OTW ke sini Pak. Orang pertama nomor 1 yang sudah datang duluan ke sini. Selamat datang Ibu. Dan kita juga kedatangan kakak-kakak dari Paguyuban Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur. Selamat datang kembali di Institut Asia Malang. Betul Bapak, Jawa Timur. Jawa Timur Bapak, nggih. Seperti itu dan tentunya untuk teman-teman mahasiswa Institut Asia Malang yang luar biasa yang mengikuti kegiatan ini secara offline ataupun secara online. Sekedar informasi yang secara online kurang lebih ada 200 peserta. Bapak mungkin bisa disapa, halo semuanya. Ini kamera-kamera yang ada di sini bisa disapa Bapak. Seperti itu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan kuliah tamu Institut Asia Malang yang bertema membaca zaman dan berpikir merdeka di era media sosial. Teman-teman pasti sudah tahu sekarang perkembangan teknologi sangat luar biasa Bapak Ibu, bahkan sosial media juga sangat luar biasa. Harapannya kita bisa bijak dalam hal apapun itu dan kali ini kita akan belajar bersama melalui kegiatan ini bagaimana sih cara memahami perubahan tersebut mulai dari pola pikir kita yang terbuka, kritis, dan juga tentunya bijaksana. Tetapi sebelum itu, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, izinkan saya di sini sebagai penghormatan kita kepada bangsa dan negara, sekaligus untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, teman-teman dan juga Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang dengan Direktur Disway Malang kepada Bapak Agung Pamujo dan juga Ibu Risa Santoso. Dipersilahkan, bisa dibantu Kak Eca? Oke. Oke, baik, terima kasih. Yang dilanjutkan oleh Ibu Risa Santoso. Oke, terima kasih. Kasih oplos dong teman-teman semuanya. Oke. Pak Agung, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk yang selanjutnya, untuk memandu jalannya sesi diskusi kita pada pagi hari ini, telah hadir bersama kita seorang pemimpin muda inspiratif yang aktif mendorong inovasi dan juga kemajuan di dunia pendidikan. Beliau dikenal sebagai salah satu 10 outstanding young person dari GCI dan beliau juga pernah meraih penghargaan sebagai top 10 rektor terbaik se-Indonesia dan beliau juga pernah memegang rekor MURI sebagai rektor termuda di Indonesia. Dan dalam perjalanan karirnya, beliau juga pernah menjadi tenaga ahli muda kantor staf kepresidenan Republik Indonesia. Beliau menyelesaikan masa studi S1 di University of California, Berkeley, dan program S2 di Harvard University. Langsung saja kita kasih aplaus yang meriah untuk Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang kepada Miss Risa Santoso BMID, dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Meskipun puasa semua masih semangat ya. Ada yang di sini puasa boleh angkat tangan? Ternyata kebanyakan ini teman-teman berpuasa, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat karena kita kedatangan tamu sangat spesial hari ini. Ini buat teman-teman, ini banyak yang masih muda-muda ya, ini teman-teman yang dari Putra-Putri Kebudayaan, ini malam ada yang SMP ya? Ada yang masih SMP, remaja, dan juga ini teman-teman ini ada yang S1, teman-teman yang ada di sini S1, S2, ada beberapa guru-guru dari sekitar Malang juga yang datang di sini. Ini ibu-ibu guru juga, dan juga di online ada 200 orang, Pak. Jadi 200 orang alumni S1, S2 kita yang ini sangat excited hari ini karena kedatangan Pak Dahlan Iskan. Ini kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ini spesial sekali hari ini, biasanya dikenal juga Abah, saya manggilnya Abah atau Pak Dahlan. Boleh dua-dua? Boleh ganti-ganti, berganti-ganti. Ini keren banget, ini mungkin teman-teman ingatnya pendiri Jawa Pos, Dirut PLN, sempat jadi menteri BUMN, dulu waktu zaman eranya Pak SBY, sekarang jadi founder Disway juga. Disway sekarang sudah ada di Malang juga. Nah ini keren sekali perjalanannya Pak Dahlan. Ini terima kasih sekali lagi Pak sudah mau hadir ke sini. Mungkin sesinya kita kali ini nyantai saja, mungkin tanya jawab sedikit dengan saya, lalu bisa dengan teman-teman kita buka untuk peserta yang ada di sini dan yang online gitu ya Pak ya. Nah ini mungkin saya mau menunjukkan sekali ini yang pertama ini buku barunya saya ini dapat kopinya ini. Ini jadi buku tulisan Pak Dahlan yang baru saja dirilis ya. Kalau boleh mungkin sedikit cerita, ini teladan dari Tiongkok. Ini saya tahu karena saya ingat banget terakhir ketemu Bapak saya ditanyain Mingbian saya di mana. Oh ada nggak bisa minta. Tapi saya ini kan itu ya bahasa Cina saya ngepres gitu Pak. Jadi mepet-mepet. Jadi ya sedikit-sedikit ngerti-ngerti tapi agak susah.
selalu kalau sama Pak Dahlan dilatih dan di tes terus ini saya. Nah, kalau boleh mungkin sedikit cerita Pak Dahlan, ini tentang buku barunya, ini gimana? Silahkan Pak. Baik. Terima kasih. Saya sering ketemu di Surabaya dengan beliau dan setiap pertemuan beliau minta saya ke Malang, ke Institut Asia dan saya selalu bilang ya, tetapi baru sekarang terjadi. Dan ketika tentu kalau di Surabaya beliau jadi tamu saya, artinya saya yang berkewajiban memperkenalkan beliau karena Surabaya adalah komunitas saya, meskipun beliau juga punya rumah di Surabaya. Kalau saya memperkenalkan beliau ke teman-teman saya memperkenalkannya seperti apa? Ada yang bisa menebak enggak? Saya memperkenalkannya, inilah rektor tercantik se-Indonesia. Dan tentu beliau dari Berkeley, dari Harvard, tentu saya juga pernah di Berkeley, tapi ke perpustakaannya. juga pernah ke Harvard, tapi juga ke perpustakaannya. Jadi beda. Kalau beliau kuliah di Berkeley, kemudian di Harvard, kalau saya ke perpustakaannya saja. Dan saya sudah bisa mengaku saya pernah di Berkeley dan pernah di Harvard. Nah, kemarin sesuai dengan pertanyaan Bu Rektor tentang buku ini, sebetulnya nggak penting, ya nggak penting. Karena sekarang nggak ada orang baca buku. Ya, sekarang orang pada lihat TikTok. Nggak penting. Dan buku ini diterbitkan bukan karena saya pengen menerbitkan. Buku ini diterbitkan karena ada satu lembaga di Jakarta yang lembaga itu punya hubungan dengan Tiongkok. Kemudian minta izin saya untuk menerbitkan tulisan-tulisan saya dalam satu buku. Jadi begitu. Jadi bukan saya, karena mereka menganggap bahwa ini penting sekali untuk dikumpulkan dalam satu buku kemudian diterbitkan. Nah, kemudian pertanyaan yang terbanyak untuk saya tentang isi buku ini adalah ini kan judulnya Teladan dari Tiongkok. Jadi pertanyaan terbanyak adalah apa yang kita harus belajar dari Tiongkok. Nah, kalau itu jawabannya pasti 1 semester, mungkin 2 semester. Jadi saya perlu ngajar di sini khusus untuk buku itu. Ya. Tetapi kalau mau jawaban singkat, itu juga tergantung kepada siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya Anda semua, maka yang jawaban tersingkat adalah yang kita harus belajar nomor 1 dari Tiongkok adalah meritokrasi. Jadi bagaimana di sana meritokrasi itu dijalankan dengan sesungguh-sungguhnya. Meritokrasi itu siapa yang berprestasi, dia yang berhak naik pangkat. Kasarannya begitu. Bukan saja naik pangkat, ya dapat jabatan, naik gaji, dan seterusnya. Artinya hanya orang-orang yang berprestasi yang bisa naik. Di semua level. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, sampai pemerintah pusat seperti itu. Jadi tidak mengenal lagi karena satu partai, karena kader, karena keluarga, karena hoping, karena pertemanan, enggak ada. Jadi meritokrasi ini yang kita harus belajar terbesar. Tapi apakah kita bisa belajar? Enggak bisa. Jadi kita harus belajar, tapi kita tidak akan bisa belajar. Karena apa? Karena sokok guru. Dan kita sudah sepakat, kita ini demokrasi. Dan pilar demokrasi adalah partai. Ya kan, pilar demokrasi adalah partai. Berarti semua ditentukan oleh partai. Nah, sementara pilarnya ini sendiri tidak menjalankan itu. Jadi ibaratnya kehebatan rumah tangga itu dicontohkan oleh ibunya, ibu di rumah tangga itu. Kan biasanya kan begitu. Nah ini ibunya ini nggak bisa jadi contoh, begitu. Jadi bagaimana kita bisa mencontoh? Karena coba Anda bisa merasakan kan, bahkan kalau di sini ada kader partai, ada orang partai, saya tetap akan ngomong begini. Bahwa partai sebagai sokok guru demokrasi di Indonesia tidak menjalankan
prinsip meritokrasi. Bahkan tidak menjalankan demokrasi. Jadi partai ini soko guru demokrasi tapi tidak menjalankan demokrasi. Mana ada di partai yang pemilihan pemimpinnya secara demokratis? Nggak ada. Ya kan? Semua bapaknya siapa, ibunya siapa, dia jadi apa gitu. Nah, ini yang kita, jadi sebetulnya buku ini sia-sia. Buku ini sia-sia. Karena kita harus belajar dari Tiongkok, tapi kita tidak mungkin belajar. Ya sudahlah, ya saya bilang mau terbitkan ini. Kenapa diterbitkan ini penting Pak, begini. Aduh, nggak ada gunanya. Saya bilang nggak usah diterbitkan. Nggak Pak, ini harus diterbitkan. Kan ada diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin juga, begitu. Nah, persoalan kita di situ. Jadi jangankan meritokrasi. Saya yakin ya, Bu Rektor, kenapa masih begitu muda sudah bisa jadi rektor? Karena meritokrasi. Nah, jadi ini yang semua bidang kita harus menjalankan itu. Meritokrasi. Itu pelajaran nomor 1 yang terbanyak. Nah, contoh apa? Ini boleh agak panjang sedikit. Boleh, silakan. Ya. Boleh. Nah. Boleh. Jadi contoh apa yang contoh paling kelihatan dan Anda juga bisa melihat meritokrasi di sana. Di sana untuk menjadi anggota partai itu tidak mudah. Kalau kita kan anggota partai kan ditawar-tawarkan kan. Ayo masuk partai ini yuk gitu. Loh saya nggak mau. Ayolah nanti begini gitu. Di sana nggak bisa, nggak boleh begitu. Di sana untuk menjadi anggota partai itu tidak mudah. Pertama harus mendaftar. Setelah mendaftar, belum tentu dia diterima. Dia harus diuji dulu, harus dites. Dia ini akan membawa kebaikan bagi partai atau akan menjadi borok di dalam partai. Ini dites dulu. Setelah dites, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Yang lulus dimasuk seleksi gitu. Ya seperti putra putri bisa terpilih ini, ada seleksi. Nah. Putri kebudayaan. Ya. Yang laki-laki namanya apa? Putra kebudayaan. Atau duta kebudayaan. Putra kebudayaan. Nah, jadi setelah dia lulus tes, harus masuk pendidikan partai. Dan yang masuk pendidikan ini belum tentu bisa menjadi anggota partai. Dia lulus pendidikan atau tidak. Setelah itu baru jadi anggota partai, belum pengurus. Ini ada orang yang nggak pernah jadi anggota partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Nah, ini kan, jadi beda sekali. Dan kita, terutama dari golongan Islam, itu menganggap punya pikiran seluruh orang Tiongkok itu komunis. Karena itu kan negara komunis, gitu. Punya pikiran bahwa seluruh orang Tiongkok itu enggak. Yang anggota komunis di Tiongkok itu hanya 5% dari jumlah penduduk. Dan itu tidak akan pernah ditambah rasio itu. 5%. Jadi nanti kalau ada yang pensiun jadi anggota umur 60 dia sudah nggak boleh jadi anggota lagi. Tapi kan ada yang generasi muda baru. Jadi sampai segitu. Kita kan ada anggota partai yang umurnya udah 80. Gitu. Ini jadi silakan duduk. Jangan. Saya barengin biar kita sama-sama biar bisa jalan-jalan lebih leluasa. Saya duduk kalau gitu. Jadi tidak semua orang Tiongkok itu komunis. Ini saya ketahui ketika saya membuat yayasan dan yayasan ini memberangkatkan calon-calon mahasiswa ke Tiongkok. 1 tahun 300 calon mahasiswa. Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun tapi waktu Covid tidak sampai, ada yang berhenti sama sekali, ada yang tidak sampai 300. Tapi barusan yang tahun lalu 300 lagi. Dan tentu saya pengen yang sekolah ke Tiongkok ini yang dari pesantren-pesantren. Begitu. Supaya terbuka pikiran bahwa Tiongkok itu akan menjadi kekuatan raksasa dunia dan mau tidak mau kita harus menerima Tiongkok menjadi raksasa. Mau tidak mau. Kita nggak mau pun dia akan jadi raksasa. Kita memusuhi pun dia akan jadi raksasa. Jadi lebih baik kita mengetahui seperti apa itu raksasa dunia itu. Nah,
pertanyaan terbanyak dari bapak ibunya dari pesantren itu begini, nanti anak saya di sana jadi komunis gitu. Sementara komunis di Indonesia kan musuh besar begitu pada masanya. Nanti anak saya jadi komunis. Jadi jauh yang dibayangkan itu. Sementara di sana untuk menjadi anggota komunis itu sulitnya bukan main. Begitu. Nah, pertanyaan kedua yang terbanyak adalah nanti di sana makan babi. Begitu. Nah, tentu ini bisa dimaklumi. Tetapi saya ketika mendirikan yayasan itu dan melakukan pembicaraan dengan pihak Tiongkok, itu sudah ada jaminan bahwa di kantin itu ada kantin halal. Di kantin universitas ada kantin halal. Di samping itu sekarang dengan adanya zaman baru serba franchise ini, kan sekarang banyak restoran itu kalau bikin satu restoran kan sekarang rugi. Kalau mau bikin restoran mendingan kecil tapi banyak di berbagai tempat kan begitu. Nah itu juga melanda di sana. Sehingga ada warung kopi yang punya cabang 100.000. 100.000 cabang. Nah tetapi makanan halal juga begitu. Makanan halal juga buka. Kalau dulu makanan halal itu kalau di Beijing hanya ada di Wang Fucing itu ada satu. Kemudian di satu jalan namanya Niujie itu ada beberapa. Hanya itu sulit cari. Sekarang di seluruh Tiongkok makanan halal sangat mudah dicari. Karena wabah apa istilahnya franchise ya. Franchise itu. Artinya satu restoran sukses akan bikin cabang di semua kota. Gitu. Nah itu juga begitu. Jadi saya 3 bulan yang lalu ngantar seorang dari Mojokerto yang sakit kanker, yang sakit liver dan dia harus ganti hati. Saya antar ke sana. Di sekitar rumah sakit itu ada 5 restoran halal. Di kanan kirinya rumah sakit. Jadi saya bilang sama ibu-ibu calon mahasiswa itu, nggak usah khawatir lagi itu. Nah, ini buku itu antara lain kira-kira menceritakan seperti itu. Makasih. Ini sebenarnya, kita kasih tepuk tangan dulu, terima kasih ceritanya. Saya itu ya ngelihat ini perkembangan China itu pesat banget ya, termasuk teknologinya. Ada rekan saya yang barusan cerita, dia bisa ke Great Wall of China di Wangli Jiangzheng, bisa pesan makanan dan makanan itu bisa dikirim pakai drone pergi ke Great Wall of China. Jadi dikirim pakai drone. Jadi kayak seperti kalau di sini seperti ke Borobudur jalan-jalan, terus kita pesan Grab atau Gojek pakai drone terus bisa makan di sana gitu. Itu sepesat itu kemajuannya dan mungkin beberapa dari kita yang nggak sadar, nggak tahu bahwa itu sekarang sudah jadi sebuah fenomena umum kalau misalnya di China dengan semua ini kemajuan yang terjadi. Kalau menurut Pak Dahlan sendiri gimana kita buat anak-anak ini teman-teman yang mungkin sekarang ini baru mau lulus, yang sekarang masih kuliah atau teman-teman S2 yang online, apakah ini yang ada hadir online hari ini, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keep up dengan teknologi, dengan kemajuan yang ada, biar kita nggak kalah di sana, gimana menurut Pak Dahlan? Saya lagi memperbaiki rumah di Pacet. Ada tukang dari desa setempat. Kemudian biasanya tukang itu naik sepeda datang ke tempat saya itu. Ya tukang dari kampung lah. Anggap ya tukang miskin begitu. Suatu saat dia naik motor listrik yang sederhana itu. Kemudian saya tanya, Pak ini kok punya motor listrik? Ini anak saya Pak. Loh anak saya yang minta. Loh kenapa dibelikan? Teman-temannya semua naik gini, jadi anak saya juga minta. Terpaksa saya belikan juga. Harganya berapa? 5 juta. Oh murah, ya sudah. Kemudian ini kecepatannya berapa? Awalnya hanya 25 Pak. 25 km per jam. Karena untuk anak SD. Jadi untuk sekolah sekarang match begitu. Nah terus kok kesini tadi juga jalan 25. Enggak Pak, sekarang saya bikin bisa kecepatannya 40. Dia bilang gitu. Loh, siapa yang bisa membuat lebih cepat? Saya Pak. Loh, kan masa bisa? Ini kan masalah elektronik.
Dari mana tahu? Dari YouTube, Pak. Bayangkan seorang tukang belajar elektronik bagaimana membuat sepeda motor listrik yang awalnya kecepatannya 25 menjadi 40, belajar dari YouTube. Dan yang begini banyak banget. Yang begini. Bahkan belajarnya sekarang lewat ChatGPT segala macam begitu. Karena itu yang paling susah zaman ini, Bu Rektor, menurut pendapat saya adalah guru dan dosen. Yang paling susah sekarang ini. Buat apa apalagi dosen yang sangat kuno berpikirnya. Wah, itu akan sangat sulit. Dosen yang menganggap mahasiswanya tidak sepintar dosennya. Wah, ini cilaka ini. Ini cilaka. Sekarang dosen harus menyadari bahwa mungkin mahasiswa saya ini lebih pintar. Sekarang harus begitu. Karena mahasiswa saya ini bisa dapat guru yang terbaik di dunia dari YouTube. Atau dari apapun di medsos. Dan cuma karena dia mahasiswa, dia takut mendebat dosennya. Dia takut kelihatan lebih pintar. Pasti dia takut karena nanti nilainya dijatuhkan begitu. Jadi sekarang menurut bayangan saya yang paling susah adalah dosen. Nah, kalau dosennya susah, rektornya pasti lebih susah. Nah, ini terjadi kan, Bu ya? Terjadi. Yang cilaka adalah kalau dosennya tetap merasa sok pinter. Ini bahaya. Jadi sudahlah, menyerahlah. Jangan jadi Iran. Jadi Iran itu maksud saya sudah dibombardir sipil itu nggak mau menyerah. Tapi Iran mampu, begitu. Tapi ya sudahlah, dosen menyerah. Menyerah pada keadaan bahwa mahasiswanya ini, mahasiswa saya ini mungkin banyak yang lebih pintar dari saya. Karena dia mendapatkan sumber-sumber yang lebih up to date. Yang lebih baru. Yang ilmu pengetahuan di dunia baru. Mungkin dosennya belum sempat membaca. Ini ada dokter enggak? Ada dokter enggak? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Saya mau cerita tentang dokter soalnya. Yang online? Tapi ada dokter, saya juga cerita begini. Oh ya udah. Ya kalau ada online dokter juga saya cerita begini. Bahwa saya kalau ke dokter, cari dokter yang muda. Tidak mau ke dokter yang tua. Ini maksud saya dokter-dokter tua supaya menyerah. Menyerah itu dua hal. Menyerah harus mengikuti perkembangan zaman. Atau menyerah ya sudah kasihkan ke yang muda-muda begitu. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Nah, karena saya takut dokter-dokter yang tua ini tidak pernah buka internet. Tidak pernah mau mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang terbaru. Karena dokter yang senior ini biasanya merasa paling hebat. Orang yang merasa paling hebat adalah orang yang tidak mau belajar lagi. Dan tidak mau mendengar. Tidak hanya tidak mau belajar, tidak mau mendengar. Bayangkan kalau ada dosen tidak mau mendengar pendapat mahasiswanya. Kan universitas ini hancur. PR-nya berat ya teman-teman ya. Semua PR-nya berat loh. Buat teman-teman ini banyak anak-anak muda mungkin sekarang mikirnya di Indonesia lagi susah ekonominya, mau ke luar negeri, kabur aja dulu kan jadi tren banget ya, terutama di awal tahun. Tapi ke luar negeri juga kerja kerasnya juga perlu. Ya di mana-mana juga perlu. Nah ini menurut Bapak sendiri mungkin Indonesia sekarang ngelihat kemajuannya Indonesia sekarang mungkin dengan Bapak Menteri Keuangan yang baru juga, tapi tetap masih ada mungkin tadi sempat nyebut perang juga ya Pak, yang sekarang ini kita juga nggak tahu secara global ini bagaimana, apakah akan terdampak. Menurut Bapak sendiri ke depannya ini bagaimana sih Indonesia ini akan seperti apa? Mungkin pertanyaannya sangat lebar tapi saya rasa pasti kita bisa dapat insight dari Bapak. Saya tidak ahli ekonomi, tetapi karena menjalani dan terus belajar. Sampai umur 75 tahun pun masih terus belajar. Sehingga kemarin-kemarin saya ikut sangat optimistis, terutama oleh sikap Pak Menteri Keuangan Purbaya yang lebih agresif. Sehingga banyak
dana harus beredar di masyarakat. Misalnya dana-dana yang sembunyi-sembunyi atau yang disimpan-simpan dikeluarkan. Harus beredar di masyarakat karena itulah yang akan membuat ekonomi hidup. Tapi kan kita tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba Amerika Israel menyerang Iran. Kemudian tiba-tiba harga minyak naik meskipun sudah mulai turun lagi. Tiba-tiba harga biji plastik naik karena juga terbuat dari petrochemical. Tiba-tiba kita panik karena stok minyak kita nggak banyak. Begitu. Nah, kemudian setelah ada peristiwa-peristiwa seperti ini, oh ini ternyata mengapa dulu Menteri Keuangan itu harus sangat konservatif. Konservatif itu jangan mudah belanja, jangan semua uang dibelanjakan, harus ada yang disimpan dalam jumlah yang banyak sehingga kalau tiba-tiba ada bencana atau tiba-tiba ada perang seperti ini itu tidak terjadi kepanikan karena uangnya masih ada. Nah, sekarang kita menghadapi itu. Di satu pihak belanjanya sudah banyak banget, tetapi ternyata tiba-tiba kebutuhan naik sekali. Saya tidak tahu apakah dapur MBG masih bisa membeli bahan-bahan dengan harga yang lama, begitu. Nah, tapi ya kira-kira pandangannya seperti itu. Tentu tidak akan ada bom yang mendarat di Indonesia karena tempatnya terlalu jauh. Tapi kan ternyata kita terdampak juga, begitu. Ya. Untungnya bahwa manusia hidup itu harus tetap hidup. Intinya di situ sehingga apapun kesulitan itu harus diatasi. Dan saya rasa pemerintah sekarang juga sedang mengatasi itu. Dan dari sini kita tahu pemimpin yang hebat akan diketahui ketika memimpin pada saat sulit seperti ini. Inilah baru akan diketahui pemimpin kita hebat atau tidak. Kemarin-kemarin terlalu banyak orang pengen jadi presiden. Ya, semua orang pengen jadi presiden. Tapi kan tidak membayangkan bahwa akan tiba-tiba akan terjadi keadaan seperti ini. Nah, seandainya semua orang bisa terpilih jadi presiden, kemudian dapat ujian seperti ini, belum tentu mampu. Nah, sehingga karena itu dulu mungkin Anda belum lahir, pernah ada perdebatan calon presiden antara Hillary Clinton dan lupa mungkin Bush atau apa begitu. Di dalam debat itu ada pertanyaan yang kita yang tidak berbahasa Inggris mungkin tidak ngerti. Pertanyaannya begini, apa yang akan Anda lakukan pada jam 3 malam? Jadi calon presiden ditanya begitu. Bagi kita yang tidak bahasa Inggris nggak ngerti apa ya konteks pertanyaan ini. Ternyata begitu. Ternyata seandainya Anda terpilih jadi presiden, kemudian tiba-tiba pada jam 3 malam Anda dibangunkan oleh CIA begitu, bahwa ini ada serangan terhadap negara kita pada jam 3 itu. Apa yang Anda lakukan ketika Anda baru saja bangun tidur, baru dibangunkan dari tidur? Apa yang Anda lakukan? Nah, di situ kalau calon ini biasa-biasa saja tidak akan bisa menjawab. Baru terbangun, dibangunkan, sudah harus menghadapi keadaan krisis. Nah, di situ pemimpin akan teruji, dia akan mampu enggak menjadi pemimpin. Kalau keadaan biasa-biasa saja, misalnya hujan 3 tahun ini hampir tidak ada kemarau, berarti petani bisa tanam padi 3 kali setahun plus 1 jagung, sudah 3 tahun seperti itu. Jadi petani di desa ini sekarang sibuk sekali tanam padi. Karena baru panen, tanam lagi. Baru panen, tanam lagi. Karena apa? Hujannya banyak banget. Begitu. Nah, ini berarti kan tidak ada keresahan di desa. Tidak ada pangan cukup. Ya baik-baik saja begitu. Kalau begitu siapa saja bisa jadi presiden. Karena apa? Normal-normal saja. Siapapun bisa jadi presiden. Tapi begitu keadaan seperti sekarang baru ketahuan presiden kita nanti mampu atau tidak. Kita akan lihat bersama.
Sehingga kalau ada pemilihan presiden lagi, jangan mudah tergiur oleh apapun. Harus ingat bahwa kadang-kadang negara mengalami krisis seperti ini. Terima kasih. Ya katanya kita kasih tepuk tangan dulu. Ini buat teman-teman, Indonesia katanya sekarang negara keempat teraman di dunia karena kita tadi jauh dari perang tadi ya. Cuman ya tentunya. Saya kira saya setuju. Iya. Saya setuju. Nah ini tentunya tapi kita tetap harus bekerja keras ini karena masih ada tantangan-tantangan. Tapi saya setuju lain. karena apa? Karena penduduknya baik-baik. Karena warga negaranya baik-baik. Karena warga negaranya tidak mudah konflik, warga negaranya ya menderita sedikit nggak apa-apa, warga negaranya ya kalau nggak bisa makan 3 kali 2 hari sekun alhamdulillah begitu. Ada gampang alhamdulillah, bahkan gampang bersyukur. Saya kira setuju karena itu. Nerimo. Ya nerimo. Oke, ini buat teman-teman mungkin saya mau buka dulu untuk pertanyaan dari teman-teman yang online ataupun yang offline. Mungkin dari tim bisa ngelihat kalau misalnya ada yang online bisa saya dinotifikasi ya, diinfokan saja. Apakah di sini ada yang mau tanya? Boleh angkat tangan kah? Oke. Ada satu silahkan di Sebentar, belakang. saya menuju ke sana. Perkenalan dulu ya Ibu. Buat yang online bisa kita tampilkan nanti wajahnya di sini untuk tanya langsung juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya izin Bapak Ibu Diah Mayasari. Kami perwakilan dari Kabupaten Malang dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang dan ini rekan saya dari Man 1 Malang Kabupaten ya Bapak. Menindaklanjuti dari percakapan Bapak dengan Ibu Risa tadi, dosen jangan sampai kalah dengan murid. Apalagi dengan kondisi saat ini Bapak, dengan revolusi 5.0, AI sudah ada meranjak di berbagai teknologi. Kemudian mindset zaman old ini akan berdampak juga kepada kinerja dari berbagai dosen lah atau jenengan tadi menyampaikan dokter jangan sampai kalah dengan senioritas. Memang kenyataannya memang seperti itu Pak di dunia ini di senioritas, junioritas itu memang ada. Tapi mohon izin Bapak, tidak semua guru atau dosen yang mengatakan kita harus masuk ke dunianya anak muda gitu kan mestinya. Tapi pada konteks kali ini, apalagi saya juga mengajar dengan Gen Z sekarang, mereka nyaman dengan dunianya, kita dengan gadget yang mengajak mereka untuk slow rest, untuk interactionnya mereka. Menurut tanggapan Bapak, bagaimana dengan kondisi Gen Z sekarang ini, apalagi juga sebenarnya di Indonesia juga akan mengadakan 60 ke atas. Ke Indonesia kan kalau guru 60 ya Bapak pensiunnya. Tapi masih bisa dikaryakan mereka untuk status ekonomi dan sebagainya. Ini sebenarnya kolaborasi dan mengubah mindset dari SDM kita itu kan yang agak sulit ya Pak. Nah ini yang ingin saya garis bawahi, bagaimana menurut Bapak konteks kali ini yang namanya tadi dosen, dokter dan sebagainya. Kembali kepada privasi kepribadian mereka yang bisa all out untuk kemajuan teknologi kondisi amat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung wabarakatuh. saya takut lupa. Langsung saya jawab, takut lupa. Nah, begini, saya tidak mengatakan dosen harus lebih pintar dari mahasiswa yang semakin pintar itu. Tidak. Karena bisa saja memang mahasiswanya pintar sekali. Pertama, memang otaknya baik, kemudian tambah rajin lagi, kemudian aktif. Yang saya maksudkan adalah dosen harus tahu bagaimana menghadapi mahasiswa. Kalau dulu dosen itu sebagai orang yang merasa lebih pinter kemudian memberikan ilmu kepada mahasiswa, ini tidak perlu lagi seperti itu. Karena yang seperti itu membuat psikologi dosen menjadi psikologi orang yang merasa lebih pintar. Dan psikologi orang yang merasa lebih pintar itu akan mewujud dalam sikap kepribadian sehari-hari. Dia merasa memang saya lebih pintar. Begitu.
Dan itu mendarah mendaging, kemudian menjadi gebiah uyah menganggap mahasiswa semua tidak pinter, saya lebih pinter dan tugas saya adalah memberikan ilmu kepada mereka. Menurut saya tidak begitu lagi. Dosen yang menurut pendapat saya yang terbaik adalah bisa mengajak mahasiswa berpikir. Cukup dia bisa cari ilmu sendiri. Cukup misalnya dosen bertanya kepada mahasiswa, apa yang perlu kamu tahu? Misalnya saya perlu ini. Dosen tidak harus mengajarkan itu. Dosen cukup bisa mengatakan, kamu baca ini. Cukup menurut saya. Sehingga dosen bisa membuat mahasiswa bertanya, menurut saya lebih penting daripada dosen mengajarkan ilmu. Karena belum tentu dosen, ketika dosen membaca buku, kan buku itu kan, dari manakah datangnya buku? Buku datang dari pengalaman-pengalaman, penelitian-penelitian di masa nan lalu, kemudian dibukukan, kemudian diajarkan, turun-temurun. Kemudian ilmu ini berarti ilmu yang sudah lama sekali. Mungkin ilmu 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Karena buku ini berdasarkan penelitian pada tahun itu. Berdasarkan pengalaman orang pada tahun itu. Alangkah kunonya buku yang ada sekarang. Kalau itu masih diajarkan. Sehingga akan lebih baik apabila Anda perlu tahu ini, Anda baca ini. Kalau Anda mau riwayatnya dulu seperti apa, Anda baca buku yang tahun sekian, judulnya ini. Nah, saya membayangkan, saya pernah tahu universitas di Amerika, pernah tahu, bukan pernah kuliah, bahwa dosen rasanya di sana lebih santai, ya, lebih santai, tidak harus berdiri di depan kelas, lebih santai. Sehingga saya lihat ada dosen yang mahasiswanya cuma 3, ya santai, nggak apa-apa. Dan itu tidak menghilangkan. Jadi dosen lebih sebagai mentor, bukan pengajar. Mungkin istilah pengajar ini harus dibuang, istilah pengajar ini. Jadi mungkin apalah begitu. Tapi kalau dosen sendiri kan, kalau dosen itu bahasa Inggris kan? Dosen bahasa apa? Dosen Indonesia ya? Bahasa Indonesia ya. Lecturer. Oke. Menurut saya sudah harus berubah lah pokoknya ini. Ini sudah nggak bisa lagi dosen mengajar. Dosen memberitahu bahwa kalau Anda pengen tahu tentang ini, Anda baca ini. Nanti dites. Tetapi kan dosen berhasil menstimulir mahasiswanya kalau sikap dosennya kan bersahabat dengan mahasiswa. Bukan sikap dosen yang merasa dia lebih pintar. Kalau itu mahasiswanya takut. Bertanya pun takut kepada dosen. Bertanya itu loh takut. Padahal kunci ilmu adalah bertanya. Kunci ilmu adalah dari pertanyaan. Jadi kalau nggak pernah bertanya, dia nggak akan dapat ilmu. Nah sekarang, ini kan banyak dosen di sini. Kan mengaku saja ketika mengajar, kemudian siapa yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya kan. Sampai ada seorang guru besar di Malang, dia cerita kepada saya, karena dia pengen jadi dosen yang baik, tidak mau jadi dosen yang biasa-biasa saja, maka dia menemukan cara begini. Siapapun mahasiswa saya yang mau bertanya akan dapat nilai tambah. Jadi poinnya ditambah, poin nilainya. Bertanya saja. Kalau pertanyaannya jelek, dapat tambahan. Itu seperti di ajaran fikih itu loh. Kalau sudah punya niat baik, dia dapat pahala 1. Kalau itu dilaksanakan dapat pahala 2. Begitu. Jadi kalau dia ada mahasiswa bertanya, apapun pertanyaannya jelek nggak apa-apa, itu dapat poin. Padahal pertanyaannya jelek. Saking pengennya ada mahasiswa bertanya. Kalau pertanyaannya baik, dapat poinnya double. Kalau pertanyaan baik sekali, poinnya triple. Nah, saking pengennya dosen tersebut, guru besar tersebut, mahasiswanya bertanya. Karena disadari sepenuhnya bahwa kunci ilmu adalah pertanyaan. Makasih. Keren.
Ini mahasiswa saya ya Recording nanti stopped. harus banyak Bertanya. tanya. Recording in progress. Kita di sini Tapi takut bertanya kalau belum dibilang pertanyaan kok kayak gitu. Begitu. Kalau dosennya begitu terus mahasiswanya kan takut bertanya. Benar. Ya, kan sementara kalau di Amerika kan ada mahasiswa yang bertanya sangat jelek pun, aduh pertanyaanmu bagus. Begitu. Kan begitu, ya kan? Pertanyaannya bagus, tapi bagaimana ya caranya ya begini-begini. Jadi diputar lagi di mahasiswa yang bertanya itu sehingga dia berpikir. harus dua arah ya Pak ya. Iya. Nah ini kalau kita di beberapa kelas kita sukanya pakai namanya fasilitator gitu. Jadi dosen sebagai fasilitator. Bukan kalau saya tadi bilang kan mentor ya. Mentor. Oh fasilitator. Jadi beberapa gitu biar teman-teman juga lebih aktif. Tapi saya mau tanya ini Tris, mahasiswa mungkin satu sebelum kita buka yang online, silahkan yang mau tanya boleh angkat tangan. Ada dua, mungkin yang depan dulu. Oke, yang terdekat dulu ya. Semoga tadi menjawab nggih Ibu. Oke, untuk yang selanjutnya silakan. Kenalkan dulu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizaldi Abdullah, bisa dipanggil Zaldi. Saya dari mahasiswa Institut Asia Malang, jurusan manajemen. Mungkin saya mau bertanya tentang di era media sosial sekarang, itu banyak orang yang sudah baca algoritma dari timeline mereka. Terus, padahal algoritma mereka itu sering dibatasi sudut pandang mereka sendiri. Jadi, menurut Bapak, bagaimana cara seseorang benar-benar membaca secara utuh dan tetap berpikir merdeka di tengah arus informasi yang sudah difilter oleh algoritma. Terima kasih. Makasih. Beberapa hari yang lalu ada buka puasa antara para ulama dengan Bapak Presiden. Ya kan ada beritanya di Istana. Kemudian Bapak Presiden bicara 3 jam menurut para ulama itu. Betul 3 jam enggak tahu, saya enggak ngikuti. Kemudian para ulama itu kaget karena ternyata ketika memasuki istana, handphone harus ditinggal. Artinya tidak boleh masuk membawa handphone. Mungkin masalah keamanan, mungkin juga masalah nanti para ulama ini asik main handphone, nggak mendengarkan pidato. Kan biasanya begitu, ada orang pidato asik main handphone. Kemudian setelah selesai acara di istana itu, pulang, apa yang terkesan bagi para ulama yang hadir di situ? Kita tidak akan menyangka. Dia tidak menceritakan presiden pidato apa, isinya apa. Dia menceritakan tentang bagaimana masuk istana, handphone harus ditinggal. Berarti isu handphone jauh lebih penting dari isu apapun. Begitu. Dan seorang ulama mengatakan, kita ini ternyata ya dari kemarin kita ke istana itu, kita ini dengan handphone disita selama 3 jam itu, kita ini ternyata berpisah dengan istri seminggu itu tidak apa-apa, tapi berpisah dengan handphone 3 jam ternyata nggak bisa. Katanya. Jadi ulama pun yang terkesan dari forum itu adalah bagaimana berpisah dengan handphonenya. Nah, yang Anda tanyakan tadi sangat fundamental tentang bagaimana algoritma. Yang algoritma itu dibentuk dari juga, misalnya begini, Anda tanya sesuatu ke AI. Sesuatu itu kan juga berdasarkan input yang masuk kan. Baru berdasarkan input yang masuk dia baru bisa menjawab begitu. Nah, berarti kita dibentuk ketika kita mengikuti seperti yang Anda sampaikan tadi, kita dibentuk oleh pendapat umum. Padahal pendapat umum belum tentu betul. Jadi kalau kita mengikuti jawaban itu kan belum tentu betul. Karena jawaban itu berdasarkan banyaknya jawaban orang lain. Atau bahan-bahan yang diinput di algoritma itu. Begitu. Nah berarti memang kita yang harus kritis. Misalnya sekarang perang Amerika-Iran. Apakah kita percaya berita-berita yang ada? Saya nggak percaya. Saya nggak bisa percaya bahwa ini yang mati sekian, ini yang mati sekian, ini yang dibom, ini yang dibom. Semua itu bisa direkayasa. Kemarin saya ke Mojokerto, ketemu dengan seorang pengusaha kecil
jualan pisang yang dipres. Jadi sangat kecil kan, perusahaan ini sangat kecil. Dan dia minta dibelikan mesin karena kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena ini menjelang Lebaran, banyak yang pesan kue. Dan anak ini kenapa kewalahan? Karena dia merasa salah, saya posting di online. Dia bilang dia posting dengan online dengan cara tertentu. Pesanan banjir, dia kewalahan. Mesinnya tidak cukup. Karena selama ini dia pakai mesin sewa. Kebetulan mesin sewa itu ditarik oleh yang punya, karena yang punya juga mau bikin sendiri. Begitu. Dia datang ke saya, Pak bantu belikan mesin ini. Terus saya cek, dia latar belakangnya baik. Oke, beli hari ini, saya bilang, beli 3. Karena ini order begini banyak, Anda nanti kena yang disebut blacklist oleh pelanggan, begitu, nggak boleh. Tidak hanya pelanggan Pak, saya juga di blacklist oleh AI. Nanti iklan saya nggak dipercaya lagi karena banyak komplain. Ternyata begitu AI sudah sampai ke dia mewakili konsumen juga tanpa pedagang. Nah akhirnya udah beli 3 hari ini. Dia jalan dan dia membuat iklan dari AI. Jadi tidak perlu ada bintang iklan, tidak perlu ada apa. Dia pengen begini, tolong bikinkan iklannya. Dan sekaligus bintangnya. Jadi ini pesaing pada putri dan putra budaya ini. Dia iklannya sangat menarik. Dan yang jadi bintang iklannya cantik, tapi bukan cantik yang berlebihan. Saking kalau cantik berlebihan orang tahu bahwa ini bukan manusia. Begitu. Cantiknya sangat wajar dan sangat menarik. Dia tinggal klik sudah keluar iklan itu. Dan itu yang membuat kuenya, pisang yang dipres tadi, kewalahan. Nah, jadi sampai segitu manfaatnya bagi pengusaha kecil yang mau belajar. Apalagi soal ilmu, lebih gampang lagi. Jadi sekarang dosen-dosen terbaik ada di online, pesaing dosen yang sebenarnya. Jadi tentang algoritma tadi, berarti kita yang harus krisis. Mana yang kita masuk akal, mana yang tidak masuk akal, mana yang itu kita harus kritis. Tidak boleh percaya begitu saja. Saya kira begitu. Atau menurut Anda gimana? Begitu juga? Ya sudah. Kenapa saya tanya begitu? Karena sebelum dia bertanya, saya yakin dia sudah punya pendapat. Cuma karena ini forumnya tanya jawab, dia merasa tidak sopan kalau dia berpendapat. Maka dia bertanya. Seperti di Jawa itu biasa kalau kita ketemu orang tua, mohon minta restu dan minta didoakan dan minta nasihat. Minta nasihat. Ini kan pernah minta nasihat kepada orang tua kan? Padahal hatinya tidak minta nasihat. Itu hanya untuk sopan santun begitu. Karena apa? Dinasihati juga nggak akan nurut. Begitu. Jadi sebetulnya dia nggak minta nasihat. Jadi supaya kelihatan sopan begitu, maka minta nasihat. Tapi sebetulnya dia sudah punya pendapat sendiri. Nah, dia juga begitu. Pasti dia tadi sudah punya pendapat sendiri. Cuma karena ini forumnya bertanya, ya dia bertanya. Karena itu saya tanya balik, apa begitu? Ya dia bilang begitu. Ya betul. Begitu. Terima kasih. Aduh, kita tepuk tangan dulu. Sebelum balik di offline, saya satu online dulu ya, baru kita balik yang offline. Tadi soalnya saya lihat ada pertanyaan sudah panjang banget, boleh dimasukkan Mas Hendy. Di belakang sini ternyata. Ada yang mau, oh ini sudah dikasihkan, mungkin mau langsung ngomong saja Pak Adi atau Pak Maula, silakan. Pak Adi aja mungkin dulu. Atau yang sudah boleh open mic, apa saya bacakan? Apa sementara ini saya bacakan dulu? Saya bacakan aja. Saya mau bertanya mengenai kondisi Indonesia. Memang kalau kita melihat Indonesia itu baik-baik saja menurut Bapak tadi. Tetapi kita lihat Pak, perputaran uang kita itu menurut saya sulit sekali. Kalau saya melihat Indonesia ini baik atau enggaknya, kita lihat saja dari IHSG dan nilai tukar mata uangnya terhadap dolar. Jadi sangat-sangat itu ya, ini teknis ya.
Itu bisa dilihat apakah Indonesia baik enggaknya. Kalau kesimpulan saya Indonesia itu negara paling sulit untuk berkembang. Kalau menurut Bapak sendiri gimana mengenai kondisi Indonesia yang sekarang? Makanan sulit untuk dibeli oleh orang-orang menengah ke bawah dan mungkin solusi bagi mahasiswa apa yang harus dilakukan sekarang ketika kita sudah kesulitan untuk beli makan saja. Terima kasih. Ya, baik. Pak siapa? Ini Adi Pak Adi. Jaya Wibawa. Pak Adi. Tentu saya sudah pernah menulis, saya sangat salut dengan Presiden Prabowo ketika Presiden Prabowo menggariskan kebijakan tentang ekonomi bawah. Artinya ekonomi ke depan ini akan lebih ke bawah. Dengan MBG, dengan Koperasi Merah Putih, dengan kredit untuk pengusaha kecil itu berarti uang akan lebih banyak dialirkan ke bawah. Kenapa begitu? Karena sudah terbukti, jadi ini bukan tesis lagi, sudah terbukti selama 10 tahun terakhir seperti yang dikatakan Pak Adi, Indonesia tidak maju. Tidak maju maksudnya ya maju, cuma tidak bisa melejit, tidak bisa meroket. Sudah terbukti selama 10 tahun. Karena pada tahun lalu pendapatan per kapita rakyat kita hanya 4.800. Ya kan? Pendapatan per kapita kita 4.800. Padahal 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu kita pendapatan per kapita kita 5.000. Atau katakanlah juga 4.700. Berarti berubahnya nggak banyak. Kalau turun bisa turun, tapi kalau toh itu dia katakan naik juga tidak banyak naiknya. 10 tahun pendapatan per kapita kita tidak naik secara baik. Terbukti. Ini sudah terbukti. Nah, berarti kalau ekonomi kita akan ikut cara ekonomi 10 tahun terakhir, berarti pendapatan per kapita kita 10 tahun yang akan datang ya naiknya sedikit lagi. Berarti Indonesia tidak mungkin jadi negara maju. Dari segitu saya setuju Pak Adi. Dilihat dari situ saya setuju Pak Adi. Bahwa ini sulit menjadi negara maju. Nah, setelah kita menyadari bahwa Indonesia sulit menjadi negara maju, kenapa sih sulit menjadi negara maju? Karena tahun lalu pendapatan per kapita baru 4.800. Untuk dijamin Indonesia bisa jadi negara maju, harusnya tahun lalu pendapatan per kapita kita 13.000. Itu anunya, logikanya di situ. Jadi kalau bilang oh kita Indonesia maju, nggak mungkin. Saya cocok dengan Pak Adi tadi. Karena pendapatan per kapita kita baru 4.800. Kalau kita mau jadi negara maju, tahun lalu harusnya 13.000. Nah, kan 4.800 ke 13.000 kan jauh sekali. Nah, ini yang Presiden Prabowo menyadari tidak mungkin dengan cara-cara 10 tahun terakhir kita bisa mengejar kemajuan itu. Karena itu harus berubah. Nah, karena harus berubah, maka bisa saja perubahan ini betul-betul akan membuat kemajuan atau perubahan ini justru membuat kemunduran. Namanya perubahan. Siapa yang menjamin bahwa kalau berubah itu pasti maju? Belum tentu. Berubah bisa mundur. Nah, ini tergantung kepada pelaku-pelakunya. Nah, ini yang saya terus terang deg-degan. Perubahan ini merupakan perubahan yang akan bisa membuat kemajuan atau perubahan perjudian untuk malah mundur. Ini yang kita harus waspada. Oke. Selebihnya sebetulnya saya punya tesis seperti ini. Indonesia ini siapapun presidennya, partai apapun yang menang pasti maju. Itu tesis saya. Kenapa? Karena rakyatnya pengen maju. Dari mana saya tahu rakyat Indonesia pengen maju? Dari mana saya tahu? Dari ibu-ibu. Saya tebak ibu yang warna apa ini namanya? Jilbabnya ini. Biru muda. Biru muda. Saya tebak ibu yang jilbabnya biru muda. Bagi yang belakang nggak lihat bisa berdiri supaya bisa lihat. Ada ibu berdiri ya. Saya tebak ibu ini jilbabnya paling sedikit 50. Lebih ya Bu?
Lebih. Lebih ternyata. 100? Lebih. 100. Saya menyangka bisa menyangka. Karena istri saya jilbabnya 3 lemari. Istri saya jilbabnya 3 lemari. Padahal kan harusnya punya jilbab 7 kan cukup. Hari ini pakai apa, besok pakai apa, nanti dicuci. Coba untuk apa punya jilbab lebih dari 100? Coba untuk apa? Untuk apa? Ini ekonom akan mencatat ini sebagai yang disebut keinginan maju. Dan keinginan maju itu yang tidak bisa dibendung. Dan keinginan maju itu melanda seluruh wanita kita. Dan laki-lakinya juga. Tapi dengan mudah terlihat dari wanitanya. Dari laki-lakinya bagaimana bisa dilihat? Yaitu dari kepemilikan sepeda motor. Orang yang dulu tidak punya sepeda motor, pengen punya sepeda motor. Keinginan punya sepeda motor ini luar biasa. Karena apa? Kalau dia pergi kemana-mana naik angkutan umum, perlu pindah angkutan umum, kadang-kadang pindah 3 kali. Naik angkutan umum pindah 2 kali, biaya angkutan umum itu dalam 1 bulan, nilainya cukup untuk mencicil sepeda motor. Jadi ini hebatnya. Dari orang pinter sekali orang-orang ini. Daripada saya tiap hari naik angkutan umum yang 1 bulan nilainya cukup untuk mencicil sepeda motor. Kenapa saya nggak mencicil saja? Dengan demikian 3 tahun lunas dan saya punya kekayaan sepeda motor. Tetapi kalau saya naik angkutan umum 3 tahun yang akan datang tetap nggak punya apa-apa. Ini pinter. Nah orang-orang seperti ini yang membuat Indonesia maju. Siapapun presidennya, nggak peduli. Apapun partai yang menang nggak peduli. Indonesia maju karena orang-orang seperti ini. Dan orang-orang yang seperti ini, yang jilbabnya 100 atau 50, yang punya sepeda motor, itu jumlahnya seluruh Indonesia kira-kira 120 juta orang. Saya belum melakukan penelitian, tapi perkiraan saya senang kalau ada yang melakukan penelitian supaya ada data yang lebih resmi begitu. Nah, 120 juta orang ini tidak bisa di stop. Dia pengen maju terus. Pengen terus nambah jilbab. Biarpun sudah 100 begitu. Bahkan ketika beli jilbab baru sampai di rumah jilbabnya dipasang di depan kaca. Kemudian dia berpikir, kok saya belum punya baju yang cocok dengan jilbab ini ya. Begitu. Maka dia beli baju lagi. Kok celananya nggak cocok ya, beli celana lagi. Kok sepatunya nggak cocok, beli sepatu lagi. Tasnya nggak cocok, beli tas lagi. Dan semangat seperti ini luar biasa. Dan ini sumber kemajuan Indonesia. Saya melihatnya sangat positif. Karena itu mendorong kerja lebih keras, cari uang lebih banyak untuk bisa memenuhi keinginan itu. Sekarang yang sudah punya 1 sepeda motor, cita-citanya apa? Pengen punya 2. Kenapa pengen punya 2? Istrinya juga harus naik sepeda motor. Kemudian setelah punya 2, pengen punya 3. Anaknya harus naik sepeda motor. Ini keinginan-keinginan yang sumber kemajuan dan ini datang dari 120 juta orang. Seandainya 120 juta orang ini dikumpulkan dalam 1 pulau, kemudian yang miskin-miskin dibuang, begitu. Ini sudah jadi negara yang sangat makmur. Tapi karena kita masih tercampur dengan berarti 120 juta orang, masih ada 200 juta orang. Masih ada 200 juta orang yang miskin, ini nggak kelihatan. Sehingga bagi saya Pak Adi, tugas negara yang terpenting 10 tahun ke depan adalah memperbanyak yang 120 juta orang ini menjadi 140 juta. Bagi saya itu yang terpenting. Bagaimana caranya agar yang 120 juta orang ini menjadi 140 juta. Kemudian nanti menjadi 160 juta. Kalau sudah menjadi 160 juta, Indonesia tidak akan bisa di stop kemajuannya. Karena maju karena rakyatnya. Tidak peduli pemerintahnya siapa, tidak peduli presidennya siapa, tidak peduli partai apapun yang menang, Indonesia akan maju karena yang seperti itu. Nah, jangan sampai yang 120 juta ini jumlahnya turun. Dan selama 10 tahun terakhir turun 8 juta. Itu yang saya sangat tidak rela
Kenapa yang 120 juta ini 10 tahun terakhir turun 8 juta, bukan naik. Itu ukurannya. Makasih. Terima kasih. Tadi yang di belakang sudah semangat untuk bertanya. Kalau boleh Kak Cindy untuk ngasihin mic ke sana. Sambil menunggu saya boleh minta yang di sini open mic ya. Mas Aka Akil, silakan, tadi ada pertanyaan. Biar open mic, kita biar dengerin suara teman-teman yang ada di online. Banyak yang malu-malu tidak nyalakan kamera, tapi boleh ya, silakan open mic. Sambil perkenalan sedikit. Ya, terima kasih disampaikan. Kami mungkin ada sedikit pertanyaan yang kurang kami sedikit pahami, yaitu tentang konsep Maris Carey yang tidak diterapkan secara umum di Indonesia. Padahal kita sudah tahu bahwasannya negara Cina itu sendiri dengan menerapkan konsep Maris Carey tadi yang apa? Masyarakatnya ini punya prestasi yang lebih, punya bakat, ini ya bisa naik jenjang atau mungkin karirnya bisa naik. Kenapa di Indonesia itu tidak menerapkan dengan adanya konsep ini? Sedangkan kita bilang Indonesia namanya orang, kita selalu ingin maju, selalu ingin tampil baik. Tapi kenapa di Indonesia sendiri itu tidak bisa menerapkan konsep ini? Sedangkan teknologi juga berjalan. Ya, terima kasih, mungkin itu dari kami. Baik, Pak Akil. Ya. Saya yakin Pak Akil punya jawabnya. Waduh. Saya yakin. Karena sebetulnya pertanyaan itu juga berawal dari perenungan. Dan ketika merenung itu dia juga sudah memikirkan kenapa ya. Menurut Pak Akil kenapa? Kenapa kita nggak bisa meritokrasi? Ayo. Wah, jadi di mungkin- tes ini. Kalau mungkin dari kami itu ya kebijakan dari atasan. Cuma yang saya ingin gali itu kenapa sih atasan itu tuh kok tidak bisa menerapkan seperti itu? Mungkin ada alasan yang mungkin Bapak bisa mengetahuinya. Itu yang ingin saya cari. Saya tidak tahu. Oh, Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kita pikir sama-sama lah ya. Tetapi kelemahan demokrasi kita semua tahu. Demokrasi itu baik, tapi punya kelemahan. Otoriter itu jelek, tapi punya kebaikan. Kan begitu. Jadi demokrasi baik, tapi punya kelemahan. Otoriter jelek, tapi ada kebaikan. Jadi kita supaya tidak hitam putih. Nah, kelemahan demokrasi adalah yang terpilih belum tentu yang mampu. Yang mampu belum tentu terpilih. Ya kan? Begitu. Demokrasi kan begitu. Siapa yang dapat suara terbanyak? Apakah yang dapat suara terbanyak itu yang paling mampu? Kan tidak. Yang disukai. Yang disukai. Nah, ini awal dari meritokrasi sulit dilaksanakan karena sejak dari pemilihan orang nomor satunya sudah tidak didasarkan kepada yang terbaik, tetapi yang terpilih. Sementara yang terpilih belum tentu mampu, yang mampu belum tentu terpilih. Nah, kemudian juga sebetulnya pasti Pak Akil juga tahu bahwa kalau saya pilih diktator yang baik hati. Diktator tapi baik hati. Itu lebih baik. Lee Kuan Yew saya anggap diktator yang baik hati. Baik hati itu apa? Baik hati itu dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Tidak mementingkan keluarganya, pokoknya tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang dipentingkan adalah rakyat. Dan itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dilaksanakan. Kelemahannya adalah sangat sulit mencari diktator yang baik hati. Itu aja. Karena sunatullah diktator ya tidak baik begitu. Nah, sekarang kalau kita pilih diktator, tetapi apakah kita bisa menemukan diktator yang baik hati? Karena diktator itu tidak baik hati. Itu mungkin Lee Kuan Yew hanya kebetulan. Nah, tapi apakah demokrasi bisa mengoreksi kesalahannya yang mampu terpilih? Nah, ini menarik untuk dikaji dan saya sebenarnya sudah merenungkan ini, tapi mungkin perlu 1 semester Pak Akil kalau mau bicara di sini. Saya sudah memikirkan ini dan kira-kira demokrasi seperti apa yang harus
yang bisa menerapkan meritokrasi. Tetapi perubahannya memang harus besar. Harus dimulai dari partai politik. Dan itu berarti harus dimulai dari berubahnya undang-undang partai politik. Sementara siapa yang menentukan undang-undang partai politik adalah partai politik. Bagaimana partai politik mau mengubah undang-undang yang akan membuat partai politik itu tidak bebas lagi? Ya kita muter di situ. Kita muter. Yang bisa mengubah ini partai politiknya nggak mau mengubah. Nah, itu aja. Makasih. Terima kasih. Agak berat ya, tapi siap ini Akil untuk jadi Ini Pak Akil doktornya di mana? Waduh, bukan dokter. Perkenalan diri sedikit sebelum kita selesaikan. Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi bukan dokter, cuma kami sekarang itu kerja di instansi pemerintahan yang mungkin ingin tahu inovasi lebih lanjut tentang dunia pendidikan itu seperti apa. Makanya kami bisa ikut. Kalau gelar saya pribadi, saya S1 dari pendidikan memang. Ya itu, nama saya Roni Akilul, saya dari Malang Selatan. Tepatnya di Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Ya, oke. Makasih. Terima kasih. Tapi bentuk kepala dan bentuk dahinya seperti dokter. Amin. Bisa melanjutkan doktor ini. Terima kasih. Silakan yang tadi Hasil sudah TV. sangat semangat di belakang. Baik, selamat pagi ya Pak. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu khususnya untuk Institut Asia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Jadi saya bisa ketemu bertatap muka langsung dengan Abah hari ini. Karena kebetulan saya udah ngikutin Abah itu dari zaman CEO Note Abah. Jadi kalau yang sekarang rajin-rajin CEO itu Abah udah dari 2009 ya Abah ya. CEO Notes, kemudian Manufacturing Hub, kemudian sekarang catatan harian Dahlan ya Abah. Tadi di awal Abah bilang Bu Rektor, rektor paling cantik di Indonesia. Kalau boleh tahu I-nya berapa ya Abah? I-nya 7. Oke. Mungkin teman-teman bingung ya, Bapak Ibu, I-nya. Kalau Abah itu nulis biasanya tingkat kecantikannya itu banyak-banyakan I ya, Abah ya. Oh ternyata ada 7 ya, Abah ya. Ya. Oke. Level kecantikan di tulisan-tulisan saya itu selalu saya gambarkan dengan berapa I-nya. 7, oke. Saya belum pernah menilai orang I-nya 7. Ini yang pertama ya. Yang paling banyak selama ini 5. Waduh. Baik, mungkin di awal saya ingin bertanya, Abah, kemarin kan habis pulang umroh, kemudian gak langsung pulang ya Abah, langsung ke Mesir, ke Tarim juga. Nah, kita ini Abah yang sudah punya istri mungkin mewakili laki-laki yang punya istri, yang minimal punya pacar. Nah, meninggalkan, kemarin itu ya Abah, ditinggalkan yang menantunya Pak Iskan, yang Galuh Banjar itu, yang punya jilbab 3 lemari ya tadi. Itu gimana caranya Pak? Jadi untuk meyakinkan itu ditinggal padahal kondisinya tidak fit juga, lagi sakit. Kok tega ditinggal gitu Pak? Untuk meyakinkan. Kalau biasanya kita kalau ninggal istri itu apa? Pulang itu biasanya dibeliin oleh-oleh. Ya minimal martabak lah kayak gitu. Apa Abah juga seperti itu? Nah selain kalau misalnya Abah kan ini rahasia rumah tangga ini. Istri saya itu luar biasa. Karena mungkin saya tidak akan jadi seperti ini kalau istrinya bukan dia. Itu luar biasa. Karena dia tidak pernah mau ikut campur urusan kantor, urusan perusahaan. Tidak pernah mau. Dia tidak tahu punya rekening bank atau tidak tahu. Dia tidak tahu punya uangnya berapa, tidak tahu. Pokoknya yang penting mau beli apa saja ada uang begitu. Nah, mau kemana saja bisa begitu. Dia nggak tahu dan dia nggak mau tahu. Sampai ketika saya jadi menteri, dia kan harus ikut itu persatuan istri-istri menteri, ya kan? Dia ini karena tidak tahu siapa lebih tinggi dari siapa, dia nggak peduli. Semua istri menteri dianggap sama. Jadi istrinya Menko juga dianggap sama, istrinya nggak ada hierarki. Jadi karena sudah terbiasa di rumah begitu. Jadi bagus juga ini. Jadi istri saya ini pede sekali.
Pede sekali karena tidak menganggap istrinya Menko itu lebih tinggi dari istri saya. Enggak. Begitu. Karena pokoknya dia enggak tahu, karena enggak tahu siapa lebih tinggi dari siapa, enggak tahu. Karena itu dia pede sekali. Tapi semua orang yang punya uang itu pasti pede. Jadi mungkin dia perasaannya dia mungkin. Saya belum pernah bertanya. Kenapa begitu pede menghadapi istri-istri menteri yang pangkatnya lebih tinggi? Mungkin perasaan dia paling uang saya lebih banyak dari uangnya dia. Karena itu kemerdekaan tadi, independensi itu udahlah uang dulu, independen dulu. Jadi financial freedom dulu, begitu. Nah itu kemudian tetapi satu kali istri saya mengingatkan saya, mungkin sangat terpaksa, sehingga mengingatkan ketika saya menteri, bah hati-hati dengan direktur utama itu. Enggak usah ikut campur. Enggak, aku cuma ngomong aja, dia bilang gitu. Lain kali dia ngomong lagi. Bah hati-hati dengan direktur utama itu. Saya bilang udah enggak usah ikut campur. Ternyata feeling dia betul. Ketika saya sudah tidak jadi menteri, dia ditangkap KPK karena korupsi. Itu istri saya tahu. Waduh, saya menyesal sekali nggak nuruti kata-kata istri. Ngerti gitu saya copot dulu begitu. Nah, itu direktur utamanya Garuda. Ngerti gitu saya copot dulu. Gitu. Karena ternyata dia melihatnya dari mana? Dia melihatnya dari istrinya. Dia melihat dari istrinya. Saya loh, istri menteri begini. Dia kok begitu ya? Begitu. Yang dari gayanya itu. Dia mengingatkan saya dari itu. Aduh, saya menyesal sekali nggak nurut istri waktu itu. Begitu. Jadi dia hebat sekali sehingga ketika setiap kali umroh, dia sekarang karena beliau sudah operasi lutut 2 kali, beliau bilang kepada saya jangan diajak lagi ke luar negeri. Saya tidak mau. Tetapi tiap tahun harus umroh, begitu. Ya sudah, tiap tahun umroh. Ganti saya yang mengajukan syarat. Saya mau umroh, tetapi begitu selesai umroh, saya harus pergi ke tempat lain dan Anda pulang sama teman-teman, begitu. Ya dia mau juga, ya oke. Karena itu ketika umroh kemarin selesai, berpisah di Mekah, dia masih meneruskan umrohnya. Saya ke Yaman, ke daerah perang itu, kemudian dari sana saya ke Mesir, terus baru pulang. Ketemu lagi di Surabaya. Umroh sebelumnya, begitu sampai di Mekah, saya selesai umroh, saya ke Ethiopia. Ke Ethiopia, karena saya pengen tahu Ethiopia yang dulu sampai Iwan Fals menciptakan lagu kemiskinan dan kelaparan itu sekarang seperti apa. Ternyata majunya luar biasa sekarang, kita terancam kalah misalnya. Nah, jadi setiap habis umroh saya harus pergi ke mana karena sudah terlanjur sampai Jeddah, rugi kalau nggak ke sekitarnya. Kemarin sebetulnya saya pengen ke Djibouti karena saya belum pernah ke Djibouti dan saya lihat Djibouti itu sangat strategis di mulutnya Laut Merah, tetapi nggak ada pesawat ke sana. Ada tapi harus lewat Ethiopia. Sementara saya baru saja dari Ethiopia, untuk apa ke Ethiopia lagi? Gitu. Seandainya ada lewat mana begitu saya akan ke Djibouti. Jadi saya masih ada dendam pengen ke Djibouti karena pengen melihat posisi strategis negara itu. Saya gitu. Terima kasih. Satu lagi boleh apa? Minta izin beliau. Oh, aduh. Asal pendek aja. Satu lagi. Koperasi Merah Putih Abah. Waduh. Yang terakhir Abah nulis yang petir Agrinas ya Abah. Nanti kan otomatis akan berhadapan-hadapan dengan retail yang sudah existing sekarang ini. Mungkin yang merah sama yang biru itu. Nah, seperti apa Abah melihatnya? Nanti saya kalau saya pribadi melihatnya ini malah akan kanibal seperti itu Abah. Terima kasih. Boleh dijawab? Boleh, Koperasi Merah Putih. Ya. Pandangannya seperti apa? Saya kemarin malam baru tiba dari Shanghai. Kemudian begitu mendarat di Jakarta, saya bikin janji ke Agrinas Pangan. Jadi saya sebelum pulang ke Surabaya mampir dulu ke situ, baru balik lagi ke bandara untuk ke Surabaya. Nah di situ saya diskusi panjang karena Koperasi Merah Putih itu kan ternyata nanti ditangani dulu oleh PT Agrinas Pangan ini, itu BUMN.
Saya diskusi panjang di sana, saya pengen menyelami apa yang terjadi dan mengapa koperasinya belum jadi, mobilnya sudah datang dan sepeda motornya sudah datang yang diimpor dari India dan segala macam itu, diskusi panjang. Dan saya dibawa ke satu ruangan war room yang isinya komputer semua, yang di situ memonitor perkembangan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Yang sudah jadi 28.000, yang sudah jadi 3.000, yang sedang dikerjakan 28.000, dan akhir tahun harus 80.000. Dan semua yang mengerjakan tentara. Nah, saya lihat sendiri di situ. Nah, kemudian dari situ maka pemerintah ini kelihatan all out membangun Koperasi Merah Putih itu. Dan apakah kita akan meragukan? Mana ada pengurus koperasi di desa-desa mampu menjalankan itu? Kita akan meragukan gitu. Ternyata 2 tahun pertama yang menangani bukan koperasi, bukan pengurus koperasi. 2 tahun pertama yang menangani Agrinas Agrinas Pangan. Setelah berjalan lancar nanti baru diserahkan ke pengurus. Nah, ini sistem militer. Saya lihat cara seperti ini. Ya, dengan demikian nanti yang ada itu ada gudang, tiap kabupaten ada gudang besar. Jadi pembelian dilakukan oleh gudang itu, kemudian dilakukan oleh koperasi, dimonitor oleh gudang itu, dan barang-barang dari luar ditaruh gudang itu, kemudian didistribusikan. Pikiran saya seperti Alfamart dan Indomart sekarang. Nah, tetapi ini miliknya desa. Ini yang saya bilang di awal tadi, ini perubahan besar sistem ekonomi. Kalau Alfamart, Indomart, dan seterusnya, itu kan kapitalis. Ini bukan kapitalis. Ini berdasarkan keadilan sosial. Ini yang saya bilang perubahan tadi. Jadi kalau ini berhasil, saya kira Indonesia berubah. Tapi kalau gagal, ini malah akan merosot. Sehingga ini pertaruhan yang sangat besar. Sehingga kemarin saya diskusi juga dengan salah satu direktur operasionalnya, seorang mayor jenderal, yang mereka semua punya ideologi itu, bahwa ini ekonomi Indonesia harus berubah. Bedanya antara Alfamart, Indomart, dan Koperasi Merah Putih nanti, Alfamart dan Indomart tidak melakukan pembelian dari penduduk sekitar. Misalnya nggak ada Alfamart di Malang, membeli apa dari Malang, nggak ada. Begitu. Selalu datang dari gudang pusatnya. Nah, bedanya itu. Nanti mereka melakukan pembelian dari hasil petani di sekitar. Nah, tetapi saya tetap mempersoalkan dari segi praktek kapitalisme yang sangat efisien. Jadi kunci kehebatan kapitalisme itu adalah efisiensi. Kenapa bisa jual murah? Karena efisien. Salah satu kunci efisiensi di Indomart, Alfamart, siapa yang tahu? Yang bisa menjawab dengan tepat dapat hadiah. Spesial dari apa? 100.000 atau 200.000. Apa kunci efisiensi tertinggi di Alfamart, Indomart sehingga bisa mewabah seperti itu? Kita tambahin ada hadiah Ya. dari kita juga. Kita sebenarnya nyiapin tadi buat pertanyaan. Iya, jadi tadi buat Bapak Ibu. Jadi double. Dapat double. Yang salah dapat hadiah, yang betul dapat hadiah double. Ya 1, 2, 3, 4, banyak ya. Banyak. Cepat-cepat. Memperebutkan 200.000. Berdiri teriak aja. Berdiri teriak. Ya. Permisi, Bapak. Enggak langsung teriak aja apa? Teriak aja. Kalau ada produk yang laris maka Indomart akan meniru produknya. Seperti ada air maka ada merek Indomart. Oke, baik. Saya ingat ya. Tolong diingat juga ya. Mana tadi? Ya. Yang di belakang teriak. tadi. Langsung aja. Langsung ngomong. Langsung. Ya. Apa? Sistemnya kenapa? Sistem komputernya gitu ya. Oh, sistem pemasarannya. Ya, terus lagi belakang dulu. Sistem transaksi keuangan. Oh, ada lokasinya berdekatan, dekat Yang komunitas. online juga ada yang Ya, nanti yang online sebentar. Nanti. Ya.
Oke, baik. Yo, baik. Terus, ya. Meminimalkan logistik dan riset pasar. Terus? Oh, ya. Terus? Yang putih. Ya, oke, good. Masa? Sedikit tapi banyak. Ya. Ya. Oke. Ya, good. Terus? Rantai pasoknya. Good. Ya. Efisiensi biaya, pelayanan, dan lokasi. Biaya efisiensi biaya pelayanan lokasi. Ya. Marketing. Ya. Service excellence-nya bagus. Marketing, kebersihan, service excellent. Distribusinya terpusat, kemudian barang yang diperjualbelikan barang yang cepat berputar. Oh, perputaran barangnya cepat. Ya. Bu, baju merah. Ada. Oh, ini target pemasaran. Ya. Ya. Skala ekonomi punya ribuan toko, jadi efisien. Terus? Ya. Ya. Baik. Yang online sekarang. Yang online boleh ditampilkan. Tadi siapa? Mas Hendy. Kakak Hendy. Oke. Waduh, ada yang ini dari yang izin silakan on mic. Namanya? Izin Prof. Satu-satu. Pak Ismail, silakan. Ismail, silakan. Siap, mohon izin sebelumnya Abah dan Bu Rektor. Saya mohon izin bisa diulang pertanyaan tadi, Prof. Pertanyaan. Kenapa Indomaret Alfamart sangat efisien? Oh, baik. Baik, jadi mungkin 1 menit. Siap. Kami langsung jawab, mohon izin terkait dengan by system yang dibuat by transaksi dan perataan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada di sini, memangkas rantai logistik karena harga kompetitif, pelayanan ramah, target pemasaran tepat, dan karena lokasi strategis. Ini ada yang di copy paste panjang banget dari GPT ini kayaknya, dari AI juga. Semua jawaban tadi betul dan bagus. Semua jawaban tadi. Nggak ada yang meleset, nggak ada yang salah. Tapi kan saya harus memilih satu yang terbaik menurut saya. Belum tentu betul juga. Belum tentu juga. Ibu. Ke depan, Bu. Ke depan, Bu. Oh, dari saya. Terima kasih. Kenapa punya kesimpulan begitu tadi? Terima dulu hadiah dari Bu Rektor. Ya. Karena memang kita ketahui bahwa saat ini Indomaret, Alfamart hampir merajalela di mana-mana dan ternyata yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari. Tapi kan bukan itu jawabannya. Jawaban saya itu tadi, karena karena memang perputaran barangnya cepat sekali, betul. Perputaran barangnya. Anda kalau ke Alfamart, misalnya Anda cari satu barang, pasti tidak punya banyak dia. Hanya punya 2, hanya punya 3, begitu. Dan itu seperti yang disebutkan tadi, memonitornya dari sistem, tadi yang menjadi sistem tadi, itu keras sekali. Jadi dia tahu di toko yang terpencil pun di sana, dia pasta giginya ada berapa. Kalau sudah sekian hari tetap 3, itu nanti akan dikurangi jatahnya. Jadi next pengiriman akan tidak dikirim, begitu. Jadi dia tahu mana barang yang cepat laku, mana barang yang lambat laku, dan cepat itu dievaluasi, cepat dikoreksi. Jadi perputarannya tadi, jadi cepat sekali. Nah, itu yang kemarin saya sampaikan di Agrinas Pangan, bahwa apakah kalau mau bersaing tadi, apakah bisa efisien seperti itu? Dan itu hanya bisa dilakukan oleh sistem kapitalisme. Begitu.
efisiensi yang terhebat itu dilakukan oleh sistem kapitalisme. Dan sistem kapitalisme itu bisa hebat karena ada dalam istilah saya yang disebut what it mean to me, bukan what it mean to us. Jadi apa baiknya untuk kita itu nggak penting. Yang terpenting adalah apa baiknya untuk saya. Begitu. Tapi dulu ajaran kita kan gotong royong. Gotong royong itu kan kita. Kita kemudian juga harus tolong menolong. Tolong menolong itu kan kita. Ini tidak, ini saya. Apa untungnya bagi saya? Itu kapitalisme. Dan nanti apakah Koperasi Merah Putih bisa menemukan supaya ini maju, apa untungnya bagi saya? Itu tidak akan bisa menemukan. Karena yang untung nanti rakyat sekitarnya. Karena keuntungan Koperasi Merah Putih itu hanya 3% diambil oleh PT Agrinas. Yang selebihnya akan dikembalikan kepada anggota koperasi. Dan anggota koperasi adalah seluruh penduduk desa itu adalah anggota koperasi otomatis. Begitu. Nah, sehingga dorongan what it mean to me yang dimiliki oleh kapitalisme itu tidak ada di situ. Tapi ya kita lihat nanti bagaimana. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadiahnya cukup nggak? Kan tadi siapa yang bertanya dapat hadiah. Atau dikirim ya? Saya akan kirim buku. Nanti kita banyak hadiahnya kita sewakan banyak. Ya banyak, makasih. Ya. Oke, ini mungkin yang terakhir saya sebenarnya ini waktunya sudah hampir habis, tapi saya mungkin kepengen ngasihin pertanyaan terakhir ke pendatang peserta pertama kita. Ini yang sudah siap. Tadi saya ngelihat lokasi di sini masih kosong, Ibu sudah ada di sini. Jadi boleh silahkan bertanya, Bu. Sambil duduk ya, Pak. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rektor dan juga Abah Dahlan. Perkenalkan saya Ibu Lilis Yuliana dari SMK Plus Al-Ma'arif Singosari. Kalau nggak salah dulu Bapak mungkin berkenalan dengan Bapak Saiful Afandi. Nah itu beliau adalah pembina SMK Plus Al-Ma'arif Singosari hingga sekarang. Nanti mungkin saya salamkan kepada Bapak juga dan Ibu Rektor. Tadi ada salam dari Bapak Tony Kuswinarto yang sekarang sebagai kepala sekolah kami. Yang kami tanyakan kepada Abah berkaitan dengan kita membaca zaman dan berpikir merdeka. Bahwasanya kita sebagai guru khususnya di Gen Z mungkin lepas dari mahasiswa. Nah ini strategi apa saja agar supaya kita sebagai guru itu di samping melek dengan yang namanya berpikir merdeka dan juga melek dengan perkembangan zaman, yang tidak lepas dengan kita menuntut agar supaya attitude sebagai salah satu outputnya dari SMK itu menjadi orang yang benar-benar menjadi generasi Gen Z kebanggaan bangsa Indonesia 50 tahun ke depan. Dan itu apa yang harus kita persiapkan sebagai guru. Yang kedua, non sewu, anak sekarang ini lebih suka dengan gadget. Dan mereka kurang suka dengan yang namanya menulis. Padahal profesor saja masih sedang menulis. Apalagi kita sebagai guru, bagaimana caranya agar supaya anak-anak ini suka sekali dengan yang namanya menulis. Karena sepintar apapun, profesionalitas apapun, itu tidak akan lepas dari yang namanya tulisan. Karena tulisan itu akan menjadi salah satu dongeng di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwasanya kerajaan Singosari bukan hanya sebagai mitos, tetapi merupakan sebagai kenyataan bangsa Indonesia di masa lampau yang harus kita pertahankan hingga masa yang akan datang. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya pengen tahu yang Ibu laksanakan di sekolah Ibu seperti apa? Biasanya yang kita laksanakan di sekolah saya Bapak adalah gerakan budaya positif untuk anak-anak. Wujudnya seperti apa? Misalnya kita menentukan anak itu agar supaya punya attitude yang berakhlakul karimah. Maka secara otomatis setiap pagi di samping dia masuk sekolah harus salim dengan 5 salam, 5S, senyum sapa salam kepada gurunya, tapi mereka juga harus melaksanakan rutinitas sholat duha, sholat duhur berjamaah, dan tidak lupa di dalam kelas memberikan hormat kepada guru. Baik.
Mungkin itu, saya Bapak. akan berkomentar, mungkin Ibu tidak cocok. Saya minta maaf, tetapi saya juga nggak ada untungnya ngomong ini, tapi saya akan ngomong karena ini di forum kampus. Kalau di forum pengajian saya nggak berani ngomong ini. Nah, banyak sekali sekarang para tokoh agama Islam yang setelah pulang dari Amerika itu mengatakan Amerika ternyata lebih Islami daripada Indonesia. Begitu. Padahal Indonesia negara Islam. Kok Amerika lebih Islami? Contohnya lebih Islami itu apa? Yang mencuri sedikit, yang korupsi sedikit, yang berbuat kasar sedikit, yang menipu sedikit, begitu. Itu kan lebih Islami karena orang Islam yang ngomong, kalau orang Kristen yang ngomong lebih Kristiani, begitu. Nah, artinya bisa saja mereka berpendapat orang Amerika lebih Kristiani daripada orang Filipina, padahal penganut agama itu lebih fanatik di Filipina daripada di Amerika. Nah, apakah mereka mengajarkan seperti Ibu ajarkan tadi? Tidak. Nah, ini yang menarik. Silakan Ibu duduk. Ya. Saya sebagai lulusan pesantren yang juga menjadi pimpinan pesantren, jadi kami punya kira-kira 120 madrasah. Kami merenungkan itu sangat banyak. Kenapa Amerika lebih Islami atau lebih Kristiani, tergantung siapa yang menilai. Karena seluruh larangan di dalam fikih, seluruh larangan di dalam fikih itu dicantumkan dalam sistem kenegaraan. Jadi pagar moral, kalau kita kan pagar moral agama, begitu. Kalau di sana pagar moral itu adalah sistem. Jadi sistem membuat orang tidak mencuri. Sistem membuat orang tidak menipu. Sistem membuat orang tidak korupsi. Jadi sistem dibuat sedemikian rupa untuk menjauhkan orang berbuat dari kejahatan. Loh, di sana kan ada pembunuhan. Iya. Tetapi semua pembunuhan diungkap dan diadili secara fair. Dan diketahui motifnya, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang loh, di sana kan ada rasialis. Iya. Tetapi peristiwa-peristiwa rasialis semua ditangani secara hukum. Secara fair. Begitu. Jadi bedanya rasialis di Amerika dan rasialis di tempat lain adalah di sana ada rasialis, ada. Tetapi ditangani sesuai dengan aturan hukum. Yang salah tetap salah, siapapun dia. Begitu. Nah, ini yang kemudian tantangan terbesar untuk agama ke depan. Kenapa pengajaran seperti yang Ibu lakukan tadi dilakukan dengan konsisten selama bertahun-tahun, tetapi tetap masyarakat kita kalah Islami dari Amerika? Ini pertanyaan besar. Dan ini yang harus memikirkan adalah para perumus sistem di negara ini. Minta maaf ya. Gak apa-apa kan? Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Soalnya kami juga perlu yang namanya wacana ya Bapak, ya. Wacana keilmuan. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Ya, satu lagi Bapak, saya itu dulu karena saya sudah mengajar, mengabdi di SMK ini sudah 23 tahun. Saya mengikuti perjalanan Bapak ya. Saya itu sangat bangga ketika Bapak dulu mencetuskan dengan namanya mobil SMK Bapak. Mobil listrik? Oh, mobil listrik ya, mobil listrik. Nah ini bagaimana lanjutannya Bapak? Kalau bisa alangkah indahnya kampus bisa berkolaborasi dengan SMK agar supaya hasil karya anak bangsa ini bisa tercetus kembali. Paling tidak kan seperti mobilnya Bapak Presiden, kalau dulu kan mungkin dari luar negeri, sekarang kan asli dari anak Indonesia. Nah itu paling tidak kedepannya seperti apa Pak? Terima kasih, Assalamualaikum. Baik, tapi waktunya habis kan? Waktunya ini sudah. Ya lain kali Bu ya, saya ke lain kali ngobrol lebih panjang ya Bu ya. Tapi ini saya mungkin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dahlan. Semangatnya ini ya. Ini orang-orang nggak ada yang tahu nih kalau umurnya 75 ya. Seperti masih umur 40. Semangat. 17.
17. Tapi harapannya teman-teman hari ini kita terbukakan insight-nya, kita terbukakan wawasannya dan teman-teman bisa belajar banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang offline maupun yang online. Saya boleh minta untuk kita kasih tepuk tangan yang paling keras dan Mufika. Terima kasih banyak. Yang pernah bertanya sudah disiapkan hadiahnya, sekarang kita sudah siapkan. Sudah? Mungkin terima kasih banyak, kita ada sedikit bingkisan kita berikan dulu ya Pak ya. Sama plakat dan bingkisan dari kami. Dari saya, ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita sesi foto bersama. Minta tolong untuk kakak-kakak putra-putri kebudayaan mungkin bisa di sebelah sini di depan. Iya. Bisa ke depan? Iya. Oh iya. Silakan putra. Silakan. Ada yang di sebelah situ juga. Oke. Sebelah sini juga bisa? Yang sini mungkin ada dua di sebelah kanan mungkin atau satu lagi kayaknya, satu lagi di sini. Sip. Cukup. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Satu lagi minta gaya yang Asia. Asia. Saya pegang aja. Oh, siap. Oh ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, terima kasih sekali lagi. Silakan kakak bisa kembali ya. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, sekali lagi kasih aplaus dong untuk Bapak Dahlan Iskan dan juga Ibu Risa Santoso. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu dan juga teman-teman tadi yang sudah bertanya, silakan bisa ke depan untuk mengambil hadiah yang sudah kita siapkan. Dan untuk teman-teman tadi yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari Bapak Dahlan, silakan nanti bisa bertemu dengan Kak Tari di depan untuk mengambil hadiah. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah tanya, bisa langsung ke depan saja. Dan untuk teman-teman yang berhasil menjawab tadi bisa langsung ke depan menemui Kak Tari. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman semuanya. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Dahlan bisa memberikan insight yang luar biasa untuk kita semuanya. Saya mewakili panitia dari Kampus Institut Asia Malang ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan buat teman-teman yang mungkin mau foto bersama dengan Bapak, monggo.